Hai teman-teman Sekolahmate, apa kabar? Ketemu lagi nih sama Kak Eka. Gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua dalam keadaan sehat ya guys. Nah, kali ini Kak Eka punya materi perihal teks cerpen atau cerita pendek. Sudah ada yang tahu? Kayaknya sih udah, tapi biar lebih mantap, yuk kita lihat lagi bareng-bareng. Nah, apa yang nanti akan kalian pelajari dalam video ini? Yang pertama, tentu aja karena kita akan ngomongin teks cerita pendek, maka kita perlu tahu dulu nih guys, apa sih yang dimaksud dengan pengertian atau definisi cerita pendek. Kemudian kita akan lihat juga ciri-ciri teks cerita pendek itu apa saja. Kemudian unsur-unsur pembangunnya ada apa, dan kita juga akan lihat contoh soal yang berkaitan dengan cerita pendek tersebut. Yang pertama dulu deh nih, sebelum kita masuk ke materi, udah sering dong baca cerpen atau cerita pendek, ya enggak? Atau mungkin tidak hanya cerpen yang kalian baca, novel gitu misalnya, atau komik gitu. Apa sih guys bedanya antara komik sama cerpen? Ada yang tahu nggak cerpen itu tuh yang mana sih spesifiknya gitu? Oh ini cerpen kah? Atau oh ini novel? Nah biar lebih paham, yuk kita simak videonya bareng-bareng. Yang pertama, kita lihat dulu definisi cerpen ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi guys, udah ada nih disebutkan dalam KBBI kalau cerpen atau cerita pendek itu adalah kisahan pendek yang memberikan kesan tunggal yang dominan dan memusatkan diri pada satu tokoh dalam satu situasi. Nah, ada beberapa hal yang bisa kita highlight dari definisi cerita pendek ini. Yang pertama, dia disebutnya kisahan pendek. Berarti kan pendek ya guys, nggak akan panjang atau tidak mungkin penuh novel gitu. Kemudian yang kedua, memberikan kesan tunggal. Jadi kesan tunggal ini maksudnya setelah baca cerpen ada satu perasaan yang terbawa di kamu. Misalnya apakah kamu merasa bahagia, merasa senang, itu namanya kesan tunggal. Serta cerpen ini memusatkan diri pada satu tokoh utama dalam satu situasi. Nanti ini akan berkaitan juga dengan ciri cerpen berikutnya. Coba kita lihat bareng-bareng ya. Nah, dari segi isi, seperti yang tadi udah kayak spill di awal, cerpen itu berfokus pada satu tokoh utama dengan menceritakan satu peristiwa penting. Jadi, tokohnya tuh terbatas, tidak sebanyak novel gitu misalnya, tapi dia hanya ada beberapa orang dan fokusnya itu pada satu tokoh utama. Kemudian, peristiwa penting yang dialami oleh tokoh tersebut akhirnya bisa mengubah jalan hidup tokohnya. Misalnya dari yang awalnya tidak berhasil, sekarang menjadi berhasil. Yang awalnya merasa kesulitan, ternyata sekarang ada kemudahan. Ini akan berkaitan dengan ciri cerpen tadi. Makanya kita bisa menyimpulkan nih dari definisi tersebut ada beberapa ciri yang bisa kita ambil. Yang pertama, cerpen kan kisahan pendek ya. Berarti kalau dia pendek jumlah katanya kurang dari 10.000 kata. Jadi cerpen ini tuh bisa dibaca dalam sekali duduk. Sekali duduk itu maksudnya apa Kak? Tidak membutuhkan waktu lama, mungkin sekitar 10-30 menit. Atau wah saya bisa Kak baca cerpen di bawah 10 menit? Nah bisa jadi, karena tadi ya dia tidak butuh waktu lama untuk menyelesaikannya. Yang ketiga berikutnya berfokus pada satu tokoh utama. Nanti tokoh utama ini akan mengalami perubahan hidup gitu. Yang diambil adalah satu kejadian penting dari si tokoh utama ini tadi. Inilah yang termasuk dalam ciri-ciri cerpen. Sekarang kita akan lihat, selain punya ciri-ciri, cerpen juga punya unsur pembangun nih guys. Unsur pembangun cerpen itu ada dua. Yang pertama disebut unsur intrinsik dan yang kedua disebut unsur ekstrinsik. Pada video kali ini kita akan lebih fokus pada unsur intrinsiknya dulu ya. Apa sih yang disebut dengan unsur intrinsik? Nih, unsur intrinsik adalah unsur yang ada di dalam cerpen itu sendiri. Jadi unsur yang membangun cerpen dari dalam cerpennya. Misalnya, apa sih yang termasuk dalam unsur intrinsik? Ada tema, ada tokoh dan penokohan, latar, alur, sudut pandang, amanat, gaya bahasa, itu termasuk dalam unsur intrinsik. Coba kita bahas secara singkat ya, karena kayaknya hanya butuh review nih. Teman-teman pasti udah paham apa yang disebut dengan unsur intrinsik. Yang pertama tentu saja ada yang disebut tema. Tema adalah gagasan utama suatu cerita. Inti ceritanya ngomongin apa? Tema ini bisa berupa misalnya persahabatan, atau menggapai cita-cita, atau ketabahan menjalani hidup dan sebagainya. Itu masuk dalam kategori
tema. Kemudian ada tokoh dan penokohan. Kita bahas tokohnya dulu deh. Tokoh itu adalah pemeran di dalam cerita. Kalau dia pemeran berarti dia pelakunya, orang-orang yang ada dalam cerita tersebut. Nah, tokoh ini bisa kita bagi menjadi dua. Yang pertama disebut dengan tokoh utama, kemudian yang kedua disebut dengan tokoh tambahan. Apa bedanya antara tokoh utama sama tokoh tambahan? Gimana cara kita mencari cara gampang? Oh, ini tokoh utama nih Kak, oh ini tokoh tambahan. Nah, di sini nih guys, tokoh utama adalah tokoh yang ditampilkan secara terus-menerus. Jadi dia tuh yang paling banyak diceritakan, yang paling sering muncul itu disebut dengan tokoh utama. Sedangkan tokoh yang hanya muncul beberapa kali atau bukan yang menjadi pusat perhatian dalam cerita tersebut itu disebut dengan tokoh tambahan. Nah, kalau ada tokoh berarti ada penokohan. Apa nih bedanya? Kalau tokoh itu kan pemeran tadi ya. Kalau penokohan berarti cara penulis menggambarkan tokoh tersebut, biasanya berkaitan dengan watak atau sifat tokoh tadi. Apakah wataknya itu misalnya egois atau wataknya baik hati, itu disebut dengan penokohan. Ada yang disebut dengan tokoh protagonis di sini. Kemudian ada juga yang disebut dengan tokoh antagonis dan ada juga yang disebut dengan tokoh campuran. Secara mudahnya, tokoh protagonis itu tokoh yang mewakili sifat baik. Meskipun tidak semuanya ya guys. Kalau misalnya kita lihat kamus, protagonis itu artinya tokoh yang mendukung jalannya cerita. Itu aslinya. Tapi kebanyakan protagonis ini digambarkan sebagai tokoh-tokoh yang bersifat baik. Sedangkan antagonis adalah kebalikannya. Berarti kalau antagonis, kalau yang tadi baik, berarti antagonis yang bersifat jahat. Dan yang terakhir, tokoh campuran itu adalah tokoh yang memiliki perwatakan baik dan buruk. Makanya disebutnya campuran begitu. Setelah ada tokoh, kemudian kita akan ke sudut pandang sama ada alur nih nanti. Sudut pandang dulu deh. Sudut pandang adalah kedudukan penulis dalam cerita. Sudut pandang ini secara mudahnya, secara garis besar kita bagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan sudut pandang orang pertama. Nih, sudut pandang orang pertama itu dia menggunakan kata ganti aku atau saya, maka disebutnya keakuan. Kemudian ada sudut pandang orang ketiga. Kalau orang ketiga itu menggunakan kata ganti orang ketiga seperti dia, begitu ya. Atau bisa juga disebut dengan kediaan. Nih, orang pertama dia menggunakan kata aku. Kemudian kalau orang ketiga dia menggunakan kata dia. Ada juga orang ketiga yang menggunakan nama tokoh. Nah, itu sama ya. Kemudian alur. Alur cerita disebut juga sebagai plot nih guys. Alur cerita berisi rangkaian peristiwa yang memperlihatkan hubungan sebab akibat. Alur cerita ini bisa kita bagi berdasarkan dua hal. Yang pertama, kalau berdasarkan jenisnya, dia ada tiga. Ada alur maju, mundur, sama alur campuran. Nah, yang kedua, berdasarkan tahapannya, nanti akan ada 5 tahap. Di 5 tahap itu ada tahap pengenalan, kemudian kemunculan konflik, kemudian ada konflik yang memuncak, konfliknya menurun, serta tahap penyelesaian. Nah, nanti berdasarkan tahapan alur ini kita bisa melihat struktur teks cerpen tersebut. Lanjut ya guys ya. Setelah tadi ada alur, sekarang kita akan ke bagian latar gitu. Latar adalah segala keterangan, petunjuk yang berkaitan dengan tempat, waktu, suasana, dan terjadinya cerita. Tempatnya di mana? Misalnya di pasar. Waktunya kapan? Pagi hari. Atau suasananya gimana? Suasananya misalnya ramai. Kemudian apa lagi? Ada gaya bahasa. Atau kita sebut juga dengan majas. Bagaimana pengarang menggunakan bahasa yang tepat sehingga bisa menampilkan suasana cerita dengan lebih dalam gitu. Misalnya suasananya sedih atau suasananya bahagia. Nah, dengan penggunaan gaya bahasa atau majas ini jadi lebih dapat feel-nya gitu guys. Kemudian ada juga yang terakhir adalah amanat. Kita semua tahu bahwa amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang melalui cerita tersebut. Amanat ini bisa disampaikan secara tersurat ataupun tersirat. Biasanya sih seringnya secara tersirat gitu ya. Tidak dituliskan dengan gamblang, tapi kita yang memahami sendiri dari isi teks cerpen tersebut. Nah, biar lebih paham lagi, coba kita langsung ke contoh soalnya aja kali ya. Kita akan bahas mengenai unsur intrinsik dalam teks cerpen. Ini Kaika menyiapkan teks yang cukup panjang gitu tentang Nek Minah.
Di luar hujan begitu deras, Nek Minah melanjutkan pekerjaannya menambal baju yang sobek. Namun ketika lagi menengok keluar jendela, seketika dia beranjak dari tempat duduknya dan bergegas ke belakang rumah. Astagfirullah, gumam Nek Minah. Dia lupa bahwa siang tadi menjemur pakaian. Pakaian itu kini kembali basah, begitu pula pakaian yang menempel di tubuhnya. Jadi yang dijemur tadi gara-gara beliau lupa, basah juga akhirnya. Alhamdulillah pakaian ini tidak terbawa angin. Jadi meskipun basah ternyata dia masih bisa bersyukur guys. Masih ada rasa syukur dalam hatinya. Nih, sini dijelaskan ini ya. Nek Minah kembali merentangkan pakaian basah itu di dalam rumah. Terus Nek Minah mengganti pakaian basah yang menempel di tubuhnya dengan kaos kumal yang sudah pudar warnanya. Lalu dia kembali ke ranjangnya melanjutkan pekerjaan yang sempat terhenti. Tak lama berselang, si anak keluar dari kamarnya dengan sarung hitam dan baju koko putih. Dia mendekati Nek Minah, berhati-hati menghindari tetesan air yang jatuh dari atap. "Sedang apa, Nek?" tanya anak tersebut. Nenek sedang menambal baju yang robek. Anak itu memperhatikan baju yang sedang dirajut oleh Nek Minah. "Itu kan bajuku, Nek, biar aku saja yang lanjutkan," pinta anak itu. Dia merasa berkewajiban untuk memperbaikinya sendiri, padahal dia belum bisa ngerajut nih guys, karena itu adalah baju dia gitu ya, dia ngerasa bertanggung jawab. Nek Minah menatap anak tersebut. "Nggak usah, kamu perhatiin nenek aja ya," gitu ucap Nek Minah. Penolakan lembut keluar dari hatinya yang penuh kasih sayang. Jadi kita bisa simpulkan bahwa ceritanya tentang Nek Minah gitu ya, dengan seorang cucunya. Mereka tinggal berdua, kemudian di rumah yang sederhana gitu, misalnya tadi pakaiannya kumal, kemudian baju yang robek dijahit sendiri dan sebagainya. Kalau ditanya tema ceritanya tentang apa, nah pasti jawabannya adalah kehidupan sederhana tokoh Nek Minah dan cucunya, karena itu yang kita bahas. Karena tema adalah inti cerita. Kemudian latar ini kan berarti bisa latar waktu, bisa latar tempat atau suasana begitu ya. Latar yang berkembang berarti yang paling banyak kelihatan dalam cerita tersebut itu lagi di mana latarnya. Jawabannya ada di dalam rumah, karena kan kebanyakan tadi mereka itu berdialognya atau berkomunikasinya di dalam rumah ya guys. Watak, ingat watak itu apa? Watak adalah sifat tokoh. Nah, wataknya Nek Minah gimana tadi? Di kalimat terakhir, penolakan lembut keluar dari hatinya yang penuh kasih sayang. Oh, berarti Nek Minah ini wataknya penuh kasih sayang. Coba deh, satu lagi terakhir, sudut pandang. Dia menggunakan sudut pandang orang keberapa? Pertama atau ketiga? Pakai kata aku atau banyak menggunakan kata dia, menggunakan kata tokoh? Jelas ya, tadi kita banyak menggunakan kata Nek Minah, si anak lelaki atau cucunya. Berarti sudut pandang yang digunakan adalah orang ketiga. Nah, sekarang baru deh kita coba unsur intrinsik yang berkaitan sama gaya bahasa atau majas. Kalau tadi kan belum kelihatan nih majasnya, sekarang kita coba ya. Menggunakan majas apa bagian yang bercetak tebal? Mana nih? Pikiran menerawang, hinggap dan terbang tidak menentu. Apakah pikiran bisa terbang? Hinggap gitu seperti burung gitu kan ya, atau seperti benda hidup? Menurut kalian kira-kira majas apa yang tergambar? Biasanya kalau majas tuh paling sering keluar adalah personifikasi, ya kan? Benda mati seolah-olah hidup, atau hiperbola, berlebihan, atau metafora, perumpamaan atau perbandingan gitu ya guys. Ada yang tahu majas apa ini kira-kira? Iya, benar banget. Ini termasuk dalam kategori majas personifikasi. Benda mati yang seolah-olah hidup atau bergerak seperti manusia gitu ya. Nah, mananya yang personifikasi? Personifikasi itu adalah yang ini. Pikiran, hinggap, dan terbang. Kan pikiran nggak bisa hinggap atau tidak bisa terbang ya. Makanya disebut majas personifikasi. Coba sekarang kita lihat, kalau ini kalian kerjakan sendiri dulu tanpa Kak Eka bantu. Yang ditanya apa nih guys? Masih sama kayak yang tadi, yang ditanya adalah tema atau inti cerita. Salahkah menurut hukum pendapatmu kalau menyembah Tuhan di dunia? Tanya Haji Saleh. Enggak, kesalahan kau terlalu mementingkan dirimu sendiri. Ini kayaknya dua dialog gitu ya, ada dua orang yang melakukan tanya jawab. Kemudian dijawab lagi nih sama si orang yang kedua nih kayaknya. Kau takut masuk neraka karena itu kau taat sembahyang, tapi engkau melupakan kehidupan kaummu, melupakan kehidupan anak istrimu hingga mereka kucar kacir. Dia taat tapi dia lupa sama keluarganya nih guys.
Itulah kesalahan terbesarmu, terlalu egois padahal engkau di dunia berkaum bersaudara semuanya, tapi engkau tidak memperdulikan mereka sedikit pun. Kira-kira berdasarkan paragraf ini, apa tema ceritanya? Orang kaya yang egois. Kalau orang kaya kayaknya kita nggak bisa lihat di mana kayanya gitu ya. Sedangkan dia tuh diceritakannya Haji Saleh. Oh berarti dia seorang haji. Udah gitu dia taat sembahyang. Berarti harusnya bukan kaya. Orang yang taat bersembahyang karena takut masuk neraka. Taat bersembahyangnya iya, tapi apakah hanya sampai di takut masuk neraka? Enggak. Tadi ada kaitannya dengan dia taat sembahyang, taat beribadah, tapi dia melupakan keluarganya gitu kan ya. Nah, coba lihat poin yang C. Orang yang suka beribadah saja. Hanya suka beribadah. Kayaknya sih ini adalah tema yang benar ya guys. Atau yang D, kita semua harus beramal di samping beribadah. Yang E, kita hidup di dunia harus selalu menyembah Tuhan. Mana menurut kalian yang tepat? Tentu saja jawabannya adalah yang C. Orang yang suka beribadah saja. Siapa yang suka beribadah di sini? Digambarkan oleh si Haji Saleh ini tadi, tokoh Haji Saleh. Dia taat sembahyang tapi dia melupakan kehidupan kaumnya. Satu lagi yuk kita coba ya. Amanat. Apa tadi amanat? Masih ingat? Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan melalui cerita tersebut. Tapi kakak ini sudah tidak ada lagi. Sekarang ia sudah meninggal dan tinggallah surau itu tanpa penjaganya. Sehingga, oh iya guys, surau itu sama kayak musola, kayak masjid tapi ukurannya kecil, makanya disebutnya musola atau surau gitu ya. Sehingga anak-anak menggunakannya sebagai tempat bermain, memainkan segala apa yang disukai. Perempuan yang kehabisan kayu bakar sering mencopoti papan dinding atau lantai di malam hari. Jika Tuan datang sekarang, hanya akan menjumpai gambaran mengesankan suatu kesucian yang bakal roboh. Nah, kira-kira amanat apa yang ingin disampaikan? Hal apa yang ingin dia kasih tahu ke kita melalui cerpen ini, guys? Ada yang tahu? Ada yang bisa menebak? Ya, bener banget. Jawabannya adalah yang C. Janganlah merusak kesucian tempat ibadah meskipun tidak ada penjaganya. Kenapa kita tahu tidak ada penjaganya? Tadi disebutkan bahwa gini ya, kakek itu sudah tidak ada lagi, kemudian sudah meninggal, tinggallah surau itu tanpa penjaga. Terus karena tidak dijaga, anak-anak banyak ke sana untuk bermain dan memainkan apa saja. Kemudian perempuan yang kehabisan kayu bakar mencopoti papan-papannya atau lantai-lantainya. Itu karena nggak ada yang jaga, maka disebutlah amanatnya adalah yang C. Bener banget. Yuk sekarang kita simpulkan. Apa sih yang sudah kita pelajari hari ini? Tadi kita membahas perihal cerpen, yaitu kisahan pendek yang memberikan kesan tunggal dan memusatkan diri pada satu tokoh dalam satu situasi. Tidak hanya itu kan ya, tidak hanya kesan tunggalnya saja, kita tadi juga sudah bahas unsur intrinsik. Ada dua unsur, yang pertama intrinsik dan yang kedua ekstrinsik. Kita hanya fokus dulu bahas yang intrinsik. Ada apa aja tadi? Ada tema, ada tokoh penokohan, latar alur, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat. Mau nonton video pembelajaran menarik lainnya? Yuk subscribe channel YouTube Sekolah Online dan download aplikasi sekolah di App Store atau Google Play.